Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Selamat sore, Bin. Semangat pagi ya. Tetap harus semangat walaupun sudah menjelang sore. Saya kondisinya lagi agak agak drop badan, lagi banyak batuk juga dan ya, pilek lah gitu ya. Jadi kita optimalkan saja meetingnya ya supaya tidak terlalu lama. Mudah-mudahan sebagai informasi ya, kemarin sudah masuk 106 ya, 106 pilihan pemilih maksudnya ya, masuk ke dalam survei dan pada ujungnya mengerucut ya ke dua pilihan. Yang pertama adalah interface arsitektur ya. Tes, nggak kedengeran? Terdengar, Pak. Tadi yang nggak kedengeran siapa? Tito. Suaranya di saya tidak keluar, tapi yang lain dengar. Tito aja kali yang nggak dengar. Ya, rejoin aja. Jadi itu ya, intinya mengerucut kepada dua pilihan, walaupun sudah diberikan 8 pilihan sebetulnya ya. 4 lokal, 4 global, sempat mengerucut menjadi 4 pilihan, tapi IT auditornya terlalu sedikit ya, di bawah 10, sehingga akhirnya dikerucutkan lagi jadi 3. Dan setelah jadi 3, ternyata yang milih COVID pada mundur ya. Saya lihat pada mundur, masuk ke dua pilihan yang ada, dia EA ya, interface arsitektur, dan juga IT service manager ya, seperti itu ya. Ya udah, nggak apa-apa sih gitu ya. Saya tidak maksa kan ya. Ini tergantung pilihan kalian. Memang pada dasarnya sertifikasi global tentu akan lebih ini ya, lebih besar daya ungkitnya. Kemudian juga pengaruhnya juga internasional tentunya gitu ya. Tetapi juga mendapatkannya pasti tidak mudah gitu ya dibanding yang lokal ya, minimal ada faktor kesulitan bahasa ya. Dan di sisi lain ada ini juga ya, ada benefit yang berbeda ya, seperti itu. Dimana kalau kalian pilih yang lokal itu sudah sekaligus dengan pelatihannya ya. Kemudian kalau kalian pilih yang global, price yang ada ya, itu pun yang udah yang paling murah COVID ya, 175 US dollar. Dan itu pun belum pelatihan sebetulnya ya, itu cuman ujiannya saja ya, seperti itu gitu. Jadi pelatihannya nanti di cover dengan studi grup ya, studi grup. 2 tahun yang lalu ya udah berjalan tuh studi grup ya, dari saat itu dari ISM ya. Nah, di EA juga ada studi grup ya kalau nggak salah ya. Seperti itu, di mana sudah cukup banyak dulu ya kakak kelas kalian yang sertifikat CSX dapat ya. Memang saat itu fokusnya ke cyber security ya, CSX, karena pada saat itu lagi promo ya, harganya cuma $60 aja gitu ya. Nah, sekarang ada yang paling murah COVID ya, COVID fundamental itu 175. Udah yang paling murah dibanding yang lain ya. Yang lain ITIL 300 berapa, 60 ya, sama kayak EA dari TOGAF ya, memang mahal banget. Terus satu lagi pilihan dari PMI ya, itu CIPM. Itu harganya juga masih relatif lumayan ya, 225. Itu pun belum member PMI-nya ya, member PMI-nya nambah lagi itu biayanya ya, sekitar 32. Bisa aja nanti gratis ya. Saya kan juga pengurus dulu di PMI. Seperti itu. Ada support untuk itu membership gratis gitu ya. Tapi ya menyesuaikan lah ya. Nah, sekarang sudah mengerucut intinya ke 2 pelatihan lokal, nggak apa-apa. Ya, itu pilihan kalian. Dari 4 yang ada lokal ya, yang tidak terpilih adalah auditor TI dan IT project manager ya. Jadi itu. Kemudian saya mau coba mengingatkan ya. Saya coba ingatkan.
Saya lagi cek ini, lagi cek LMS ya. Nah, di LMS kan sudah diarahkan agar membuat grup ya. Saya lihat di sini masih ada yang belum punya grup ya. Pertama Nola. Nola ada nggak di sini ya? Kalau ada tolong ini ya, confirm Nola ya. Terus Aidil Syahputra. Tolong dicatat juga temannya ya. Aul Lina tolong diingatkan, dibantu sebagai perwakilan pengelola ya kelas dari SAG. Kemudian yang belum ada grup juga ada Aski. Aski udah lama nggak masuk ya, nggak pernah masuk, nggak tahu kenapa. Kemudian Farhan ya, Farhan juga belum ada grup, berarti belum komunikasi ya, seperti itu. Oke, kemudian ada lagi nggak ya? Udah ada 4 orang tuh yang belum punya grup ya. Show all. 4 lagi ya show all-nya. Nah, udah show all udah muncul. Selamat banget. Boni juga belum ada ya. Saya ingatkan ya, kalau Anda mau sit in, Anda harus ikuti kewajiban yang sama ya dengan yang lain. Jadi jangan cuma dapat enaknya aja ikut pelatihannya ya, tapi juga harus ikut kewajibannya ya, seperti itu. Walaupun nilainya ya tentu terserah ya, kalau memang itu mau jadi input juga untuk nilai MBKM itu didiskusikan dengan prodi gitu ya. Tapi kalau memang mau ambilnya dari konversi saja silakan seperti itu gitu. Kalau saya kan ini aja lah ya, intinya memfasilitasi gitu ya. Dengan adanya sit-in pun juga sebetulnya merupakan satu opsi kan ya, mau diambil atau tidak dipersilakan gitu. Kalau dikonsider itu satu yang penting untuk dapat sertifikat, silakan ya. Kalaupun enggak, kalian fokus ke MBKM juga bagus ya, karena MBKM kan artinya kalian sudah berada di jalur cepat untuk bekerja. Ya, karena sangat mungkin begitu beres MBKM ya kalian langsung diterima di sana gitu ya. Toh di MBKM juga biasanya dapat sedikit salary ya. Seperti itu gitu. Kemudian Bella Citra, kemudian bentar ya. Anissa, Fredelia ya, sama Guslia, sama Hafiz Suryaganda ya. Masih banyak ternyata ya. Robi Ilhami juga masih belum. Sidatrul Qodri juga belum ya. Kemudian Imade Richard ya, Alex ya. Alex. Mungkin ini dikembalikan juga kepada yang milih ya. Kalau masuk ke dalam yang 106 orang yang masuk ke survei, berarti kan siap untuk mengambil pelatihannya ya dan juga sertifikatnya, ujiannya. Nah ini kemungkinan juga, karena sebelumnya kan ada 117 ya. 117 kalau kurangi 105, berapa? Berarti berkurang 12 orang ya. Ya kan? Ya, dikurangi 106 ya, berarti berkurang 11 orang. Wajar ya, nanti ada 11 orang yang di sini yang nggak ikutan. Oke? Karena ini pakai data sebelum PRS ya, di mana sebelum PRS itu semua yang MBKM ada di sini, semua yang belum PRS juga ada di sini. Seperti itu. It's okay. Anyway, kalian bisa cek sendirilah ya, nggak usah saya jelaskan lebih lanjut. Saya fokus aja ke apa yang akan kalian hadapin ya. Yang jelas nanti gini, Anda nanti dari grup yang terbentuk ini ya, nanti akan dibagi menjadi 4 kelas ya. Akan dibagi menjadi 4 kelas. 2 kelas di ITSM ya, manajemen layanan, dan 2 kelas di enterprise arsitektur ya. Siap-siap aja nanti di split kelasnya. Grup ya, bukan ininya ya, jumlah per grupnya akan diusahakan tentunya satu grup yang sama berada pada satu kelas yang sama ya, seperti itu. Tolong dicatat ya, nanti Aul yang akan bantuin. Seperti itu, Aul dan tim SAG ya. Nah, dikomunikasikan. Terus saya share ini aja ya sekalian ya. Saya share materinya seperti apa.
Yang jelas gini, saya terus terang belum punya pengalaman ya membantu proses sertifikat ya di SKKNI ya. Yang saya pernah bantu adalah mereview SKKNI-nya ya. Nah, sementara saya sendiri juga tidak ikut di dalam proses pembentukan LSP ya, maupun juga proses untuk menggunakan ya SKKNI tersebut untuk ujian ya. Jadi saya nggak tahu sama sekali ujiannya seperti apa ya. Nah, nanti terus terang kondisinya seperti itu, dan nanti harapannya saya juga nanti bisa ikut ya ke perwakilan kelas yang ada supaya tahu juga ya cara ngehandle-nya seperti apa untuk lesson learn ya ke ke siklus berikutnya ya. Jika nanti ada kelas seperti ini lagi, sudah ada informasi lebih teknis ya seperti itu gitu. Nah, itu kurang lebih ya kondisinya. Kemudian mengenai biaya ya, mengenai biaya sudah ada perkiraan ya, sudah ada perkiraan. Nah, nanti saya kan kemarin sudah ngasih range ya. Nah, dengan adanya jumlah yang besar ya, maka harganya tentu akan bisa lebih ditekan ya. Itu namanya economic of scale ya. Negonya jadi lebih enak gitu ya. Dan ini akan dilewatkan ya melalui LSP TELU ya, sehingga nanti ada proses administratif ya yang dilewatkan ke TELU agar menjadi lembaga yang berhadapan dengan vendor penyedia trainingnya ya dan juga ujiannya seperti itu gitu ya. Itu kurang lebih, jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan pribadi dosen masing-masing ya. Saya tidak ambil untung sama sekali dari kegiatan ini gitu ya. Jangan sampai ada yang berpikiran negatif ya. Kemudian juga saya nggak tahu tiba-tiba saya dapat beberapa message juga ya dari penyedia layanan, penyedia training ya, nawarin pelatihan. Ini pelatihan SKKNI ya dan juga ujiannya. Nah, berarti kan ada yang menginformasikan ya seperti itu. Ya nggak apa-apa ya. Intinya kan pada dasarnya siapa vendor yang bisa memberikan value yang paling baik untuk kalian, yaitu yang nanti akan dipilih ya. Seperti itu. Nah, tolong dipercayakan saja proses pemilihannya ya. Ini akan melalui prosedur yang sesuai dengan prosedur di Telkom University ya. Dan itu akan lewat satu pintu ya, jadi tidak ke personalnya masing-masing ya, atau tidak ke dosennya masing-masing seperti itu, tapi lewat lembaga TELU seperti itu gitu. Itu sebagai klarifikasi ya, jangan sampai ada yang salah persepsi seperti itu. Kemudian berikutnya ya, saya tunjukkan aja apa yang nanti akan didapat ya di SKKNI-nya aja ya, saya jelasin ya. SKKNI mana ya? Bukan desktop harusnya ya, sebentar ya. Assalamualaikum. Dalam. Mau tanya Pak, Yes. saya baru aja ngisi formnya, itu masih bisa dimasukin di daftarnya nggak ya Pak? Siapa namamu? Dimas Arfian Prabantoro Pak. Udah masuk. Udah dimasukin tadi sama call-nya. Oh ya udah, makasih Pak. Kamu by the way milihnya apa? Gimana Bapak? Milihnya apa tadi? ITSM LS. Iya. Oke. ITSM ya. Iya. Sip. Oke, sekarang saya mau cek nih, yang muncul di layar kalian apa tampilannya nih? Saya khawatirnya saya salah share screen. SKKNI, Pak. SKKNI ya. Jalan nggak kelihatan layarnya? Jalan Lihat. Pak. Jalan Pak. Jalan, Pak. Jalan Jalan. Pak. Kelihatan. Sip, kelihatan. Saya atur dulu. Jadi gini ceritanya ya, tim SKKNI ini kan sesuai dengan sektor masing-masing ya. Nah, untuk khususnya untuk sektor IT itu yang bertanggung jawab adalah Kominfo ya. Kominfo beberapa tahun yang lalu sempat di deadline ya di tahun berapa itu ya 2000 berapa lah gitu ya 15 gitu.
Nah, terus akhirnya muncullah banyak ini ya, banyak unit-unit SKKNI ya. Seperti yang kalian lihat listnya yang saya share kemarin, peta okupasi TIK ya. Jadi banyak banget itu yang namanya okupasi ya, atau profesi lah gitu ya. Boleh dibilang seperti itu gitu. Kemarin juga ada yang pengen CIO katanya gitu ya, tapi ya masalahnya kita nggak familiar ya di dalamnya apa tuh gitu ya. Sementara kalau manajemen layanan kita kan udah pernah belajar ya di Manlay. Kemudian kalau satu lagi ya interface arsitektur juga sudah ya. Ada pilihan yang lain yang juga kalian sudah belajar ya, Manpro ya itu juga ada pilihannya. Tapi ternyata nggak ada satupun yang milih ya untuk menjadi manajer proyek seperti itu gitu. It's okay. Kemudian ada auditor ya, auditor banyak yang milih tapi ya kurang banyak ya sehingga akhirnya kita lepas juga seperti itu. Yang jelas itu kondisinya ya, harga aslinya tuh di 2,5 juta kalau nggak salah ya, sekaligus juga dengan pelatihannya seperti itu. Nah tentu range-nya akan masuk lebih murah ya, di kisaran 1,5 1,6 barangkali gitu ya, nanti kita lihat. Kalau kalian bisa bagi menjadi kelas-kelas yang cukup besar ya, seperti itu. Gitu. Oke, ini adalah, jadi ini lembaga yang terkait ada 3 ya. Pertama Kementerian Tenaga Kerja ya. Nah ini kan keputusannya kan dari Menaker ya. Kemenaker seperti itu tahun 2012 ya. Semua SKKN itu dari Kemenaker ya. Kemudian teknis dalam menyusun SKKNI-nya itu diserahkan ke leading sektor masing-masing ya. Kalau di ICT itu ada Kominfo ya. Nah kemudian kalau teknis bagaimana agar sesuai dengan standar profesi, maka ada satu badan lagi namanya BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu ya. Memang ini banyak badan Indonesia ya, seperti itu. Dan saya nggak tahu nih apakah masih ada BNSP ya, ada BSN, ada BNSP ya, Badan Standar Nasional ada ya yang mengeluarkan SNI. Dan ada BNSP yang mengurusi ini ya LSP sertifikasi ini profesi seperti itu. Nah, kemudian itu ya sebagai pengantar saja. Nah, kita lihat dalamannya ya. Ini ada latar belakang di sini. Intinya kan kalau bicara IT service ya atau manajemen layanan, kalian sudah aware dari kuliah Manlay. Sebetulnya ia itu adalah manajemen IT esensinya gitu ya. Bagaimana kalian melakukan perencanaan dan pengorganisasian IT dengan baik gitu ya pada satu organisasi. Kemudian kalian mengeksekusi rencana tersebut ya menjadi rencana yang lebih teknis yang masuk ke dalam kerangka proyek biasanya ya. Seperti itu. Kemudian proyek berjalan sampai menghasilkan layanan. Layanan kemudian go live ya dan itu dioperasionalkan dengan ada standar layanan tertentu. Gitu ya. Nah, ini standar operasi, standar layanan tertentu ya. Standar security juga gitu ya. Nah, kemudian standar tersebut akan dicoba dikejar ya pencapaiannya dalam operasional dari layanan IT tersebut, gitu ya. Layanan IT itu nanti dibungkus ya di dalam yang namanya IT Service Catalog ya, katalog layanan. Kemudian di balik katalog itu ada SLA ya, Service Level Agreement-nya. Kemudian di baliknya SLA itu ada Operational Level Agreement ya. Nah, itu secara teknisnya. Tentu alangkah baik didukung oleh tools ya, teknologi misalnya untuk menjaga helpdesk-nya gitu ya. Ada call center-nya, ada self-service-nya juga gitu ya. Ada technical support-nya. Jadi kalau ada permintaan layanan difasilitasinya oleh call center-nya ya atau helpdesk-nya. Service desk-nya lah kalau bahasanya best practice gitu ya. Nah, kemudian kalau ada insiden ya terjadi yang menghambat layanan itu jalan ya, dari yang semudah mati internet lah gitu ya, sesederhana itu sampai ke layanannya memang bermasalah ya secara aplikasi misalnya ya, seperti itu. Nah itu technical support nanti akan masuk ya kalau ternyata secara self service itu nggak bisa diselesaikan insidennya gitu ya. Jadi orangnya nanti lapor ke service desk, kemudian service desk nanti akan mengutus ya technical support untuk menyelesaikan, membantu.
Nah, technical support nanti bisa ini ya, bisa eskalasi. Ya ini saya sambil makan permen untuk ini ya, meredakan gatal tenggorokan nih. Kadang keisep-isep. Keselak ya seperti itu. Nah, itu kurang lebih ya yang terjadi, sehingga kalau nanti ada insiden itu nanti technical support kalau nggak selesai ada proses yang namanya eskalasi ya. Eskalasi itu artinya naik ke atas. Ya, kalau problemnya ada di infrastruktur nanti naik ke tim infra ya, ke admin jaringan misalnya ya, atau ke admin sistem ya, admin server, atau bisa jadi ke provider ya, ke pihak ketiga yang menyediakan servernya atau data centernya gitu ya. Data center itu ini ya, ruang komputer besar ya yang menampung semua sistem seperti itu. Nah, kalau masalahnya dari aplikasi softwarenya akan bergulirnya ke tim software ya, atau tim operator software bisa jadi ya. Kalau itu core banget ya, technical banget, maka bisa jadi balik lagi ke tim development gitu ya. Kalau ternyata buggy gitu ya, jadi ada kode-kode yang kurang pas atau ada bug-bug ya sehingga softwarenya tidak berjalan dengan baik. Nah, itu nanti akan menanggulangi adalah tim pembuat servisnya gitu ya. Jadi kembali ke dapur lah istilahnya ya, dicoba dimasak lagi ya, seperti itu. Tentu tidak membuat ulang ya, tapi lebih fokus kepada apa yang kurang gitu ya, kode di mana dikejar ya. Nanti dicek lagi ke coding-coding yang sudah disiapkan ya, dokumentasinya seperti apa, kemudian diperbaiki, dikembalikan lagi ya. Esensinya nanti akan muter tuh ya, once itu beres layanannya, kalau misalnya ada masalah atau insiden, itu nanti diberikan informasi lagi ya ke pengguna layanannya gitu ya. Hey, kata service desk ini sudah selesai ya. Dalam jangka waktu berapa hari, sesuai nggak dengan perjanjian tingkat layanannya, SLA-nya gitu ya. Kalau sesuai berarti bagus, kalau nggak sesuai berarti menjadi satu kekurangan kinerja gitu ya. Itu nanti tercatat semua di dalam sistem ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu insiden ya, kalian ingat lagi ya, di manajemen layanan itu bisa bergeser menjadi problem ya, masalah seperti itu. Kalau insidennya berulang-ulang gitu ya. Kalau insidennya terjadi pada banyak orang ya, masif gitu ya. Kemudian kalau insidennya kadang muncul kadang enggak, namanya intermittent gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri problem ya yang harus diselesaikan secara tuntas ya, yang disebut sebagai root cause analysis gitu ya. Analisis penyebab akar permasalahan ya. Seperti itu. Untuk diteliti mana penyebab utamanya, selesaikan gitu ya. Nah, kurang lebih itulah ya. Nah, di situ kan ada yang menjagain ya, ada keamanan ya. Keamanan itu bisa keamanan fisik ya, atau keamanan digitalnya ya, cyber security-nya seperti itu gitu ya. Diamankan autentikasinya, jangan sampai password-nya mudah di brute force itu ya, dan segala macamnya lah. Sampai nanti juga ada monitoring evaluasinya ya, jalan. Jadi mirip dengan apa yang kalian pelajari juga di tata kelola ya, di COVID ya, pakai COVID. Cuman COVID dia lebih high level. Nah, dia juga bicara mengenai ilmu untuk tata kelolanya ya, bukan ilmu untuk manajemennya saja. Ya, tata kelola itu ilmu yang di atasnya lagi manajemen ya. Yang bertanggung jawab adalah board of directors ya, atau ini ya, chair of executive lah itu ya, board disebutnya ya. Itu. Nah, kemudian di sini juga menyebut tentang SFIA ya. Nah, ini skill framework information age nih, Anda lihat di sini ya. Anda bisa download ya. Anda bisa download SFIA di sfia.org ya. ORG. Baru rilis tuh ya, baru seminggu ini rilis, ada SFIA terbaru SFIA 8 ya. Itu juga bisa bermanfaat bagi mata kuliah tata kelola ya. Karena di tata kelola nanti Anda diminta untuk menganalisis permasalahan tentang juga human resources ya. Sisi SDM IT ya terutama ya pastinya. Nah, referensi kompetensi IT itu adanya di SFIA ini, gitu ya, SFIA. Jadi referensi kompetensi untuk programmer ya, arsitek ya, planner kayak gitu ya. Kemudian administrator sistem ya, jaringan, keamanan, itu semua ada di sini ya, di skill framework information age seperti itu.
Nah, tadi kan saya cerita tentang SLM ya, Service Level Agreement tadi. Nah, Service Level Agreement itu di baliknya ada yang namanya SLM ya, Service Level Management. Intinya adalah mengatur bagaimana manajemen layanan itu berjalan dengan baik ya, agar layanan yang tersampaikan itu sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, ini bawa-bawa Kominfo ya. Tadi saya jelaskan bawa-bawa Kominfo ya, memang sebagai leading sektornya. Nah, kemudian ini disebutnya sebagai program sertifikasi ya, seperti itu gitu ya. Jadi memang ini agak beda ya. Untuk yang lokal ini menyebut dirinya sebagai sertifikasi profesi ya. Jadi artinya beda dengan pendekatan sertifikat yang ditawarkan oleh global ya. Yang global misalnya bicara tentang tata kelola ya. Pakainya apa, framework-nya COBIT. Nah, COBIT yang diuji gitu ya. TOGAF-nya yang diuji, kemudian ITL-nya yang diuji gitu ya. Nah, itu sertifikat gitu ya. Nah, sementara ini memang untuk yang program lokal ini sertifikasi disebutnya ya, karena memang disebutnya sebagai sertifikasi profesi. Tapi sistem pengelolaannya beda ya. Nah, seingat saya itu jadi sekali dapat ya sudah berjalan, tidak perlu lagi ada pembaharuan gitu ya. Bisa jadi nanti berlaku sampai berapa tahun mungkin ya. Dan saya dengar ada istilah sertifikat Garuda Emas gitu ya. Jadi ada sertifikat kecil kayak buku gitu ya, kayak saya pernah lihat sekilas gitu ya, nanti bisa dicek ya. Dan itu menandakan bahwa Anda sudah lulus ini ya, lulus uji profesi ini yang Anda pilih ya, misalnya manajemen layanan IT dan segala macam. Kalau gitu, kalau nggak salah gitu ya, saya belum pernah apply lah ya, belum pernah apply itu sehingga saya nggak tahu, dapat tahunya cerita aja ya, seperti itu. Nanti bisa ditanyakan ke pelatih ya atau trainer yang akan mengajar di ini masing-masing ya, di sertifikat masing-masing. Nah, kemudian SKKN itu singkatan dari Standar Kompetensi Kerja ya Nasional Indonesia. Jadi ini ada standar, datangnya dari standar internasional ya 17024 kalau nggak salah ya, 17024 itu adalah kompetensi standar ini ya internasional seperti itu di bidang IT Service Management ya. Nah, kemudian ini tujuannya ya, keterampilan ya, karena memang tujuan utamanya kan ini praktikal sebetulnya ya, adanya sertifikat profesi ini. Makanya nanti ujung-ujungnya adalah terampil ya, profesional IT dan manajer yang sesuai ya, baik itu untuk industri maupun pemerintah. Kemudian mudah dipahami oleh HR manager ya dan juga timnya, atau juga untuk non teknis dan juga dosen dan perencana kurikulum ya. Jadi ada kurikulum yang namanya KBK ya, kurikulum berbasis kompetensi ya, seperti itu gitu. Ini yang disinkronkan dengan SKKNI sebetulnya ya. Nah, di sini ada pengertian tentang kompetensi ya, kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap tuh. Ada 3 komponen ya. Jadi pertama knowledge exam-nya saja gitu ya, pengetahuannya saja. Nah, pengetahuan inilah yang diuji di dalam sertifikat global ya. Ada sertifikat COBIT, ITIL ya, ada CPM misalnya ya. Ada yang lain-lain juga apa tuh? TOGAF misalnya ya. Seperti itu gitu. Nah, itu disebutnya sertifikat ya, karena dia ujiannya hanya knowledge exam saja, pengetahuan saja, sebatas tahu framework-nya seperti apa. Nah, kalau yang di sini SKKN itu bicara mengenai keterampilan juga ya, dan juga sikap kerja. Artinya dalam ujian nanti seharusnya ada yang mengarah ke sana gitu ya, bukan hanya sekedar checklist ya, Anda mengisi ABCD saja. Saya belum tahu terus terang ya, ini komentar awal aja gitu ya. Saya juga penasaran gimana sih persis yang menguji gitu ya, menguji yang namanya sertifikat kompetensi ceritanya kan gitu ya, sertifikasi kompetensi. Karena ada hands on-nya ya, hands on itu artinya Anda benar-benar diminta ada ini, ada aspek praktikalnya yang nanti harus Anda akan diuji lah kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian ada standar adalah ukuran yang disepakati ya di sini. Kemudian kompetensi itu loh kemampuan tadi ya, keterampilan, pengetahuan dan sikap ya, seperti itu gitu. Sehingga standar kompetensi itu adalah kesepakatan tentang kompetensi ya pada satu bidang kerjaan oleh seluruh stakeholder. Gitu ceritanya ya. Kemudian konsepnya
Kalau dikuasai ya, baik itu pengetahuan, knowledge ya, kemudian keterampilan tuh skills gitu ya. Kemudian juga ada sikap kerja ya, behavior gitu ya. Maka nanti targetnya ya harus bisa mengerjakan gitu ya, mengorganisasikan. Ini saya baca kata kuncinya aja ya. Kemudian mengetahui apa yang harus dilakukan ya. Kemudian tahu bagaimana menggunakan kemampuan yang dimiliki gitu ya. Dan terakhir menyesuaikan ya pada lingkungan yang berbeda. Nah ini ya, jadi ada 5 kata kunci yang bicara mengenai apa itu kompetensi gitu ya. Seperti itu dan bagaimana hasilnya kalau seseorang dianggap kompeten di bidangnya gitu. Oke. Nah, kemudian kita bicara model standar kompetensi ya di sini berdasarkan ini Permenakertrans ya tentang tata cara penerapan SKKNI. Kemudian ada yang namanya Regional Model of Kompetensi Standar. Nah, ini dia ya. Jadi nanti Anda harus meneliti nih tentang ini ya, karena kan nanti Anda harus mendesain ya kurikulum ya, silabusnya kayak gimana. Kemudian juga materinya itu seperti apa gitu ya, sehingga masing-masing bisa ini ya, bisa menyampaikan ya, menyampaikan materinya ya, apa yang dipelajari di proses sertifikasi. Diharapkan ya minggu depan sudah bisa mulai ya, mulai pelatihannya. Jadi nanti nggak perlu lagi ada kuliah dulu ya, tapi diganti dengan absensi ya. Kita nanti hadir sama-sama di pelatihannya ya. Nanti bakal ada 4 jadwal berarti ya. Ada kelas ITSM 1 dan 2, ada kelas EA1 dan kelas EA2. Nanti dibagi berdasarkan grup ya. Pak, izin Ya. bertanya Pak. Kalau saya kan di daftarnya itu ITSM Pak untuk yang terpilih. Jikalau diganti ke Enterprise Architecture, apakah bisa Pak? Bisa, bisa. Masih Oh, bisa. terima kasih Pak. Ya. Bentar ya. Ini ada asap yang mengganggu. Oke, sorry ya ada gangguan ya. Saya lanjut ya. Ini last minute ya, last minute kalau mau bergeser boleh ya, supaya nggak ngerepotin nanti ya. Kalau Anda sudah memilih ya udah ya. Dan ini kan tentu harus sesuai dengan grupnya masing-masing, karena satu grup itu harus di kompetensi yang sama ya, di SKKNI yang sama, ITSM atau EA. Ya, sekarang udah jauh lebih sederhana ya, cuma 2 ya. Tadinya kan ada 8 opsi seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya RMCS ya, RMCS atau Regional Model of Competency Standard seperti itu. Nah, kemudian ada prinsip fokus ke industri ceritanya ya. Jadi memangnya targetnya kemampuan praktis. Kemudian juga harus kompatibel dengan standar yang berlaku ya. Artinya ini dia pasti ngacu ke framework tertentu ya, misalnya ITIL. Kemudian harus fleksibel ya. Jadi harus cukup generik, bisa mengakomodasi perubahan yang ada gitu ya. Dan harus bisa diukur ya, keterukurannya harus jelas ya, fokus pada apa yang diharapkan dilakukan oleh pekerja tersebut. Kemudian ada pengarahan yang cukup untuk pelatihan dan penilaian. Diperlihatkannya dalam hasil akhir. Harus sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Dan sepemahaman saya dulu ya saat mereview SKKNI itu ada yang namanya Memorandum of apa ya? MOA kalau nggak salah namanya ya. Bukan MOU ya, tapi MOA di mana intinya MOA ini adalah kesepakatan penyetaraan ya, sertifikat profesi masing-masing negara ASEAN terutama ya. Jadi sesama negara ASEAN sudah ada kesepakatan MOA di mana masing-masing standar SKKNI-nya itu, standar kompetensinya itu nanti bisa disejajarkan satu sama lain gitu ya. Jadi apa yang kalian dapatkan di SKKNI ITSM maupun EA ini akan diakui juga ya di negara ASEAN yang lain ceritanya begitu gitu ya.
Kemudian ada ketelusuran ya, harus memiliki ketelusuran yang tinggi, kebenaran ya, substansi. Kemudian sumber rujukan. Ini mirip sih sebetulnya dari tadi ya. Tracing-nya ya, datangnya dari mana, benar nggak ilmunya gitu ya. Kemudian transferabilitas. Fokus kepada keterampilan dan pengetahuan yang dapat dialihkan ke dalam situasi apapun ya. Jadi maksudnya sih mudah di custom lah ya, seperti itu. Kemudian ada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap ya yang dirumuskan secara holistik seperti itu. Nah, kemudian ini penggunaannya ya. Ini tebal juga nih 149 ya, seperti itu. Standarnya untuk apa, kemudian formatnya seperti ini. Nah, tentu Anda tidak akan diuji ini ya, tetapi minimal nanti Anda tahu ya, unit kompetensi apa yang Anda akan dapatkan ya. Seperti itu. Jadi ini bicara unit, judul ya. Nanti praktisnya sih nanti Anda lihat aja unit kompetensinya apa, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada panduan penilaian nih. Jadi nanti pengujian itu nanti menggunakan ini, nilai-nilai unit kompetensi ini. Ya, jadi persiapan Anda ujian nanti melihat ke sini nih, bab 7 ya. Penjelasan tentang hal yang diperlukan ya, misalnya prosedur, alat, bahan, penilaian dan segala macamnya. Kemudian kondisi pengujian ya, kayak gimana, pengetahuannya seperti apa, keterampilannya dan juga aspek kritikal ya. Jika ada yang kurang-kurang bisa mengenali ya kekurangannya ada, kemudian mendukung. Sorry ya, ini mulai gatal-gatal lagi. Nah, kemudian ada 7 kriteria ya kompetensinya. Pertama, mengumpulkan analisis dan juga organisasi informasi ya. Pertama yang ini. Kedua, Anda komunikasikan ya informasi dan idenya. Kemudian Anda rencanakan, organisasikan kegiatan, kemudian kerjasama dengan kelompok. Kemudian gagasan bisa digunakan untuk memecahkan masalah dan menggunakan teknologi. Gitu ya. Punten Bun, tutup lagi Bun. Oh, maaf, masih di mute. Ya. Nah ini ya. Jadi ini nanti akan ada lakukan di pelatihannya ya, yang nanti akan diujikan oleh pengujinya. Jadi ada kompetensi kunci, kemudian ada melakukan kegiatan, mengelola kegiatan, dan mengevaluasi atau memodifikasi prosesnya. Ya, seperti itu. Untuk ketujuh tadi ya, untuk ketujuh kompetensi kunci tadi, seperti itu. Nah ini kan abstrak ya, ini cukup abstrak dan tentu harus dikustomisasi ya, menyesuaikan dengan konteks. Nah konteksnya apa? Apakah manajemen layanan ya, atau enterprise arsitektur ya, seperti itu. Oke ya, kemudian ini dalam melakukan kegiatan, Anda bisa lihat sini ada mengikuti pedoman ya. Kemudian
mengakses dan merekam ya, kemudian mengevaluasi dan memverifikasi ya, meneliti dan menyaring ya, dan segala macamnya seperti itu. Oke ya. Nah, kita cek dulu ya sekilas ke bawah karena ini konseptual banget ya. Nggak kelihatan manajemen layanannya seperti apa. Nah, di sini mulai kelihatan nih ya. Ada peta fungsi kompetensi meliputi layanan strategi ya, desain, kemudian operasi dan juga transisi. Ini ITL banget ya. Ingat, ada service strategi kan ya? Ada service design, ada service transition ya. Ini salah, harusnya transisi di depan ya, sebelum operasi. Setelah itu ada layanan operasi ya. Dan satu hal lagi sebetulnya harusnya ada monitoring ya, ada continual improvement ya, CI kan kalau dalam ITIL-nya seperti itu. Nah, ini disesuaikan ya, layanan strategi, desain, operasi, layanan, seperti itu transisi. Masing-masing ada ininya, capaian tujuannya seperti apa ya, fungsi-fungsinya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Ini dari perencanaan kelihatan ya, kapabilitas, fungsionalitas, ketersediaan. Kemudian ada fungsi kuncinya ya, key function, ada main function dan ada juga basic function ya. Kemudian di sini untuk menjalankan operasi sistem ya, ada yang namanya nih Anda bisa lihat ya, ini kata kunci ini sesuai dengan proses yang Anda pelajari di ITIL ya. Ada yang namanya manajemen kapasitas. Ini bahasa Inggrisnya kan capacity management ya. Jadi bagaimana Anda ngatur agar aset yang dibeli ya, atau yang dipinjam atau yang disewa gitu ya. Intinya Anda mendatangkan aset gimana caranya ya, baik itu beli ataupun sewa seperti itu. Itu Anda harus pastikan kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Dan ada yang namanya capacity planning nanti ya, merencanakan kapasitas ke depan mau seperti apa. Supaya apa? Supaya tidak terjadi terdisrupsinya ya, atau terinterupsinya layanan di tengah jalan gitu ya, karena kapasitas yang bermasalah, kapasitas yang kurang. Contoh sederhana misalnya karena salah memprediksi ya, hard disk pada satu server di mana ternyata input data itu kenceng banget transaksinya gitu ya, sehingga database dengan cepat penuh ya, dan tidak terkejar oleh kapasitas storage yang ada di hard disk di server tersebut. Gitu. Itu contoh kasus ya. Nah, ini menunjukkan manajemen kapasitas yang kurang baik gitu ya. Nah, kalau manajemen kapasitasnya baik, itu sudah terencana sejak awal, bisa diprediksi ya. Bagaimana ke depan, sebab banyak transaksi yang akan dihandle ya, akan membutuhkan seberapa banyak kapasitas ya. Nah, ini macam-macam ya penerapannya, bisa untuk hard disk, bisa untuk prosesor gitu ya. Bisa untuk kinerja-kinerja yang lain yang dibutuhkan kapasitas ya, seperti itu. Bisa kapasitas aplikasi ya, bisa kapasitas juga yang lain-lain. Nah, itu ada tinjauan yang namanya manajemen kapasitas. Ada yang namanya kaplan ya, capacity planning seperti itu. Kemudian ada manajemen ketersediaan ya. Nah, ketersediaan ini bahasa Inggrisnya kan availability ya. Jadi ini bicara nanti seberapa mungkin sistem itu bisa memberikan layanan ya. Kapan dia bisa tersedia, kapan dia akan istirahat ya, seperti itu. Nanti ada kaitan erat dengan manajemen tingkat layanannya ya. Tingkat layanan itu kan garansinya sebesar apa gitu ya. Misalnya
ada layanan pembuatan email ya. Kemudian di dalam SLA disebutkan maksimal 2 kali 24 jam ya. Kalau Anda meminta email sebagai pendatang baru misalnya ya, pegawai baru ya, mahasiswa baru, itu minta email ceritanya ke organisasi, maka maksimal 2 kali 24 jam harus terpenuhi. Nah, ini namanya tingkat layanan gitu ya. Tingkat layanan itu artinya ada standar kualitas tertentu yang ini capai gitu ya. Misalnya kalau kita bicara tingkat kesediaan ya, ada yang namanya tingkat ketersediaan 95% misalnya. Artinya hanya boleh mati 5% saja gitu ya. Kalikan saja berapa lama waktunya. Misalnya 1 tahun 365 hari ya. Berarti hanya boleh mati berapa hari kan gitu ya. Dan itu pun nggak boleh berturut-turut misalnya. Nah, itu contoh ya bagaimana tingkat layanan itu nanti dimuarakan ke dalam yang namanya SLA ya, Service Level Agreement ya, seperti itu gitu. Jadi nanti keluarnya angka pasti ya. Ada angka tingkat layanan yang disepakatin ya. Untuk layanan email, layanan internet, misalnya ya, layanan e-Gracias, layanan LMS misalnya ya, LMS, Selo misalnya ya, layanan registrasi ya, keuangan dengan perbankan kerjasamanya misalnya ya, layanan tun kalau dulu di kampus ya ada ya, seperti itu. Nah itu semua itu adalah layanan yang harusnya ada di dalam katalog ya. Nah, nanti katalog ini tentu di belakangnya harus diatur ya seberapa tingkat layanannya gitu ya. Nah, kemudian dalam konteks operasi ya ada yang namanya konfigurasi ya. Jadi Anda ngatur konfigurasi. Ada item-item yang bisa Anda arrange ya. Keyboard, laptop, apa tuh? Ya, komponen keyboard misalnya ada apa aja. Itu disebutnya CI ya. Itu bahasa Inggrisnya kan configuration item ya. Item-item yang bisa dikonfigurasi seperti itu. Nah, itu kemudian CI/CD ini bisa bergabung satu sama lain ya. Ada server, ada prosesor gitu ya, ada motherboard, semua komponen itu gabung satu sama lain, maka membentuk CI yang lebih besar gitu ya. Nah, CI ini nanti akan mendeliver layanan-layanan tadi ya, seperti itu gitu. Nah, itu sebutnya manajemen konfigurasi. Jadi ada konfigurasi kombinasi antar CI yang ada ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya manajemen perubahan ya. Jadi bagaimana Anda membutuhkan perubahan ya, request change atau change for request ya. Pengen diubah ya, layanan apa diubah, tampilannya kah gitu ya, atau perhitungannya kah, atau apapun lah ya, apapun ininya ya, kualitas layanannya yang ingin dinaikkan, ditingkatkan, maka nanti akan membutuhkan manajemen perubahan ya, seperti itu. Kemudian kalau berubahnya sudah oke, ya maka nanti akan ada manajemen rilis ya, bagaimana dari layanan yang lagi dibuat transisikan gitu ya. Manajemen transisi itu sama dengan manajemen proyek ya, jadi bagaimana membuat layanan ya, seperti itu. Nah, rilis itu ya bicara handover sebetulnya, bagaimana handover dari tim pengembang ya kepada tim operation ya, kepada tim service. Nah, itu namanya manajemen rilis ya. Jadi bagaimana ngatur agar rilis itu tidak serta-merta gitu ya. Harus betul-betul diuji. Jangan sampai nanti pas dirilis malah jadi nggak jalan gitu ya. Karena nggak sempat diuji dulu seperti itu. Nah, itu contoh sederhananya ya. Kemudian juga ada aspek-aspek lain ya. Instalasi, pemeliharaan, otorisasi. Jadi ini memang campur ya. Manajemen layanan ini memang fondasinya sih dari HCL tadi ya. Nah, itu Anda bisa buka-buka lagi ya, HCL. Kemudian juga Anda bisa tanyakan ya ke kakak kelas ya. Dulu kan juga kakak kelasnya ikut juga pelatihan ataupun kuliah yang sama ya. Nah, itu bisa nanti coba diakses ya, modul-modul yang dulu mungkin pernah di pernah di-share di pelatihannya.
kalian bisa belajar lebih awal ya. Walaupun saya minta untuk yang LSP yang akan menyediakan ya, yang menyediakan layanan itu bisa deliver ini ya secepat mungkin ya. Mudah-mudahan di minggu depan sudah pada jalan seperti itu, gitu ya. Paralel aja kalau bisa, nah gitu ya. Seperti itu. Kemudian di waktu yang sama di mana kalian kosong kan ya pada jam seperti sekarang, mudah-mudahan. Nah kemudian diharapkan nanti ujiannya setidaknya mendekati ini ya nanti mendekati mungkin minggu ke 7 maksimal gitu ya sebelum UTS. Intinya targetnya sebelum UTS itu kalian harus sudah dapat sudah lulus ya, sudah ada lulus dapat Garuda Emasnya gitu ya, sertifikat Garudanya seperti itu. Paling itu ya timelinenya ya. Sekarang kan udah minggu ketiga ya, minggu ketiga atau minggu 4 sana? Minggu ketiga ya. 3 ini Pak. Ya, ketiga Dimas ya. Minggu ketiga, jadi masih ada waktu beberapa 3 minggu lagi lah ya, 3 minggu sampai 4 minggu. Minggu depan jangan lupa Anda kirim ya tugas individunya. Nah itu akan sangat menentukan ya, apakah Anda lulus dengan nilai maksimal ya, nilai maksimal ya A ya, seperti itu. Atau biasa-biasa saja ya, karena ini nilai individu sangat berpengaruh nanti untuk mengcustom ya. Kalau sertifikatnya dapat, kemudian juga nanti deliver pelatihannya ya, deliver materi, komunikasi, penyampaian, sharing sessionnya lancar. Nah, nilai lain yang akan menentukan adalah nilai ini ya, seberapa Anda bisa membuat ya, mengekspresikan apa yang Anda pahami dari program sertifikat dan juga sertifikasi ini ya, itu ke dalam bentuk tulisan ya, tulisan yang akademis ya, seperti itu. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai ada inilah ya kesalahan typo gitu ya, atau salah format segala macam ya. Anda kan lagi belajar TA juga ya. Nah ini kan ilmu yang didapat di Medlit ya, terapin aja di sini gitu ya. Jadi menelaah secara akademis lah ya, bagaimana menyiapkan kompetensi ya, kompetensi masing-masing. Itu kemudian ini timnya ya yang terlibat. Pak Bisron, saya lihat ya ada di sana. Saya kenal ya. Nah ini ya, ada istilahnya ICSM ya. Information Technology Service Management. Nah ini unit kompetensinya ya. Jadi ada umum, ada inti ya. Ada umumnya ada 10 ya. Pekerjaan secara tim, prosedur ya, mandiri, kemudian komunikasi. Anda lihat di sini, yang namanya juga umum. Ya, artinya kompetensinya juga tidak bicara TSM sebetulnya, ya. Lebih generik lah gitu ya. Misalnya etika ya, project, misalnya survei, reporting ya, laporan, juknis, integritas informasi dan segala macamnya. Nah, sementara kode kompetensi intinya Anda bisa lihat di sini ya. Seluruh komponen IT, kesediaan ya. Nah, kemudian tingkat layanan tertentu dan segala macamnya ya. Nah, ada 15 ya, ada 15 kompetensi inti yang Anda harus dapatkan ya. Dan ada bahkan khusus ya, khusus. Nah, terkait dengan perangkat keras sampai juga dengan inilah kurang lebih ya, ada 8 ya, ada 8 kompetensi khusus seperti itu. Nah, ini unit kompetensinya ya. Jadi ada kriteria untuk kerja, pelatihan untuk misalnya ya untuk mengembangkan potensi individu. Kriteria unjuk kerjanya, ada pelatihan diberikan, anggota tim dimotivasi, target untuk kerja diberikan misalnya ya, seperti itu. Nah, ini untuk konteks pekerjaan secara tim ya. Nah, ini kenapa jadi tebal itu karena ini ya. Jadi semua yang ada di sini, di tabel-tabel ini ya, ada 10 kompetensi umum ya, kemudian ada 15 kompetensi khusus ya. Kompetensi inti maksudnya ya, kompetensi inti. Kemudian ada
kompetensi khusus ya, 8 kompetensi khusus. Nah, ini di breakdown lebih lanjut ya di sini. Dibagi menjadi elemennya atau apa saja. Ya, ini kan tadi lihat Anda lihat ya sini melaksanakan pekerjaan secara tim ya. Nah, ini kan yang paling awal. Nah, ada di sini. Tuh. Ya. Nah, Anda lihat ya terkaitannya ya. Jadi, kelompok kompetensi umum ini kalau dijelaskan lebih lanjut ya, panjang ceritanya ya. Panjang ceritanya sampai seperti ini kondisinya ya. Nah, ini ada kriterianya ya, pelatihan, target misalnya ya. Kemudian ada lagi yang lain ya, kinerja tim misalnya gitu ya. Koordinasi tim, delegasi, tanggung jawab misalnya ya, seperti itu. Ini semua ada kriteria unjuk kerjanya. Nah, ini beberapa ini ya, tambahan-tambahan informasi ya, termasuk panduan, penilaian, kondisi penilaian. Oke. Nah, itu kurang lebih ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Ini udah masuk ke detail banget ya. Jadi memang bagusnya dibaca aja dulu secara personal gitu ya. Kemudian nanti kita masuk ke breakout room ya. Masuk ke breakout room, terus masing-masing grup ya. Nanti sudah pakai grup ya breakout roomnya ya. Sesuai dengan grup yang ada di LMS ya. Kemudian nanti Anda diskusikan ya setiap unit kompetensi yang ada. Kemudian nanti kita bagi ya. Kita bagi ada berapa, terus Anda bahas nanti ya. Anda bahas di grup masing-masing, kemudian Anda ini ya, Anda buat semacam ini ya, semacam tulisan, semacam presentasi lah ya, sederhana. Kemudian hasil diskusi Anda itu Anda jabarkan di sana ya. Anda kombinasikan pengetahuan Anda di Manlay dan juga di AI ya. Kemudian Anda terapkan ya ceritanya ya untuk ini ya unit kompetensi tertentu itu di mana ya cocoknya. Nah ini nanti coba dibahas ya per grup setelah sesi kita ya seperti itu. Nanti Anda sudah bisa download ini ya di LMS ya. Nah, intinya itu ya. Jadi coba kalian pahami bagaimana cara kerja ya dari kompetensi ini, kompetensi umum, kompetensi apa tadi istilahnya ya? Saya lupa nih disebutnya. Ini nih ya. Ini bab 2 terutama fokusnya ya. Jadi nanti kita lihat ya ada berapa kelompok, kemudian kita bagi ya. Kita bagi nanti Anda coba petakan ya untuk fokus ke kompetensi inti aja ya. Kompetensi inti coba Anda bahas ya. Seperti itu. Ini ada 15 ya, berarti nanti 15 dibagi ya ke ini ya, ke grup-grup yang ada. Nanti kita lihat ya grup ITSM-nya ada berapa ya, seperti itu. ITSM 8 sepertinya 8 ya. Sebentar, yang paling enak lihat grup itu di grupnya itu sendiri ya. Itu ada di sini kalau salah. Ya, sesi 1 2 ya. Saya lagi ngebuka ininya ya, LMS. Silakan dicek LMS masing-masing ya. Kemudian nanti kita gabung ke breakout room ya, ke breakout room untuk membahas ini unit kompetensi masing-masing ya. Kita bagi nanti supaya nanti masing-masing bisa menyampaikan sesuai dengan pembagiannya ya. Oke, saya buka grup selection-nya ya. Nih,
Udah kelihatan ya, udah kelihatan grupnya, ada grup berapa aja. EA ada grup 13 sampai grup 13 ya. Kemudian untuk ITSM ada 8 ya, 8 grup. Ini kenapa ini banget ya? 60 dibagi 5 ya. Ya belasan sih ya, 12, 13. Ya wajar ya, wajar segitu. 13 grup dan yang EA memang lebih banyak ya. Nah itu ya, jadi untuk yang ITSM karena ada 8 grup ya, nanti Anda gabung ya. Nanti saya buat berikutnya itu ini ya, generik ya. Jadi nanti urut aja ITSM dulu ya, ITSM dulu, ITSM 1 sampai ITSM 8. Nah, setelah itu EA 1 sampai EA 13 ya. Jadi seharusnya cukup nggak ya breakout room-nya ya? 8 tambah 13 ya. 21 ya. Kita lihat nanti ada berapa yang sudah saya siapkan ya. Cukup ya. Breakout room-nya ada 25 yang saya sudah siapkan ya. Sementara grup kita total ada 21. Jadi nanti maksimal sampai breakout room 21 ya. Nanti Anda gabung di sana gitu ya. Kemudian nanti akan diberikan waktu untuk coba bahas ya unit kompetensinya masing-masing. Kemudian nanti kita balik lagi ke kelas besar ya. Anda sampaikan dalam bentuk presentasi ya. Presentasi mengenai tugas masing-masing ya. Nah, nanti presentasi ini nanti kita bisa kumpulkan ya. Seperti itu untuk melihat bahwa Anda sudah mencoba mempelajari ya unit kompetensi tertentu. Nah, sekarang sebentar sebelum kita breakout room ya. Nanti kita juga break dulu sebentar sebelum kita memulai breakout room ya. Nah, sekarang kita lihat dulu sekilas yang EA-nya ya. Caranya persis sama ya, dan ini lebih sedikit dibanding yang tadi ya. Tadi 140-an, ini cuma 76 ya. 76, kemudian di sini Enterprise Architecture Design fokusnya ya. Sini menjelaskan tentang EA itu apa, kemudian arsitektur itu apa. Kemudian ada penggunaan SKNI ya. Seperti apa? Nah, ini orang-orang ya, orang-orangnya yang kemarin terlibat di penyusunan. Saya kemarin nge-review ya, sementara tim penyusunnya yang tercatat di sini ya, seperti ini. Nah, ini ada pemetaan ya, pemetaan tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama, dan fungsi dasar. Nah, ini daftar unitnya ya. Ini daftar unitnya. Jadi lebih to the point nih yang AI ya, lebih simple. Jadi ada kompetensi, judulnya apa gitu ya. Ini total ada 15 ya, 15 unit kompetensi. Lebih sedikit dibanding yang tadi ya. Tadi kan ada 3 dibagi 3 ya, bagi 3 ini cuman 7 poin langsung ke 15 aja ya, seperti itu. Nah, detail dari setiap unit kompetensi ada di sini ya, Anda lihat. Nih, kurang lebih ya. Ada batasan variabel ya, kemudian ada panduan menilainya seperti apa ya. Kemudian apa yang dibutuhkan ya, pengetahuan apa, sikap kerja yang dibutuhkan juga apa saja, dan juga aspek kritisnya apa saja gitu ya. Nah, itu standar untuk setiap unit kompetensi ya. Unit kompetensi yang lain juga sama ya. Seperti itu. Anda bisa lihat di sini ya. Misalnya kode unitnya apa? Judul unitnya apa? Menetapkan matriks, diagram, dan juga kebutuhan ya. Nah, itu kurang lebih ada elemennya, ada kriterianya ya. Rata-rata sih 333 nih kalau dilihat ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada penilaiannya, sikap kerjanya seperti apa dan segala macam. Nah, ini ya, formasi arsitektur segala macam seperti itu.
Itu ya. Jadi untuk kelas grup IA silakan dibagi ya. Karena ada 13 kelompok, Anda berarti masuk ke breakout 9 ya. Breakout mulai dari breakout 9. Nah, kemudian nanti di sini kan ada 18 ya. Bukan 18, 15 tadi ya. Nah, ya, 15. Jadi cukup sampai 13 saja ya. Unit kompetensi 1 sampai 13 menyesuaikan masing-masing unit dapat masing-masing kelompok dapat 1 ya. Coba bahas kemudian nanti presentasikan di kelas ya. Kemudian untuk yang manajemen layanan ya, karena cuma ada 8 kelompok, maka fokus ke kompetensi Nah, ini aja ya, kebetulan kompetensi khusus itu ada 8 ya. Jadi fokus aja lah ke situ ya. Fokus ke sini. Kelompok kompetensi khusus. Jadi grup 1 ya. Sampai grup 8 seperti apa gitu ya. Terus Anda nanti buat ya tuangkan ke dalam presentasi bebas ya. Kemudian nanti kita coba munculkan ya di kelas seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, maaf. Jadi untuk diskusinya itu nanti mengenai kelompok kompetensi yang ada di SKKN ini ya Pak ya? Ya. Karena kan nanti Anda tuh akan diberikan pelajaran sesuai dengan unit kompetensinya gitu ya. Sehingga nanti tentu harus familiar ya bagaimana itu diberikan gitu ya. Minimal Anda tahu kan cara membentuk kompetensi seperti apa ya, ada kriteria-kriteria pengujiannya segala macam gitu ya. Sehingga Anda nanti bisa cerita, itu tuh maksudnya apa sih ya, kompetensi khusus ini misalnya ya, atau kompetensi TIK SM3 misalnya segala macam. 0101 ini misalnya seperti itu. Itu ya, jadi harusnya cukup simpel karena satu unit kompetensi itu paling cuma berapa halaman kan ya di sini ya. Ini 3, 4 ya, ini 4. Satu unit kompetensi itu sekitar 4 halaman ya. Jadi Anda coba ini simplifikasi ya menjadi ya 1-2 halaman presentasi aja gitu ya cukup. Kemudian Anda sampaikan itu gimana sih idenya ya terkait dengan unit kompetensi masing-masing. Gitu. Clear ya? Yang EA kompetensi 1 sampai 13 sesuai dengan grupnya. Grup 1 ya kompetensi 1, grup 13 sampai kompetensi 13-nya saja. Kemudian yang ITSM ya, grup 1 dan sampai grup 8 ya. Tadi unit kompetensi khususnya yang dibahas ya. Seperti itu. Ada lagi diskusinya? Silakan. Oke. Bapak punten Yes. untuk grup ITSM-nya ada 9 grup, Pak. Oh, 9. Oh gitu Iya, ya? ada. Oh, Iya, Pak, ada. benar 9. Saya salah baca. Salah baca. Ya. Ini harusnya ngurut ya. Ini grup 9 jadinya di atasnya grup 8. Jadi nggak kebaca tadi. Oh iya. Kamu di situ ya, grup 9 ya, Farah ya. Uli sama Iya, Sani. Pak. Nah, ini kayak grup TA aja ya. Ngumpulnya dengan teman-temannya juga ya. Sama teman-teman juga di sana ya. Oke, 9. Kalau 9, geser aja lah ya. Ini kan cuma 8 tadi. Sebentar. Kalau 9 berarti fokusnya ke ini aja. Ya, TSM ya. Nah, kalau 9 ini aja ya, kelompok kompetensi inti aja ya. Kelompok kompetensi inti dari 1 sampai 9 berarti ya. Nih, ya. Jadi dari mengelola kemampuan dan fungsionalitas dari seluruh komponen ya, sampai ke memberikan pelayanan produk teknologi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Gitu ya, direvisi ya. Seperti itu kelompok kompetensinya. Baik, Pak. Oke, makasih Farah udah ngingetin ya. Ada lagi silakan. Kalau nggak ada,
kita break ya, break 15 menit, terus nanti Anda kumpul. Atau mungkin gini dulu deh, kumpul dulu di breakout room masing-masing ya. Nah, nanti kita kalau sudah rapi ngumpul di grup breakout masing-masing ya, baru kita nanti ini ya, kita istirahat dulu 15 menit, kemudian nanti kita balik lagi ke ruang utama ya. Setelah dirasakan cukup ya, nanti saya akan tinjau ke setiap grup. Kalau masing-masing sudah terlihat ada hasil dan bisa dipresentasikan, ya Anda juga semakin cepat beresnya pulangnya ya, seperti itu, gitu ya. Ini tujuannya supaya Anda paham nanti Anda seperti apa sih yang mendesain silabus ya. Nanti kan tugasnya salah satunya itu juga. Sekaligus memahami apa yang nanti akan didapatkan di pelatihan ETSM maupun EA ya. Dan nanti pengujian-pengujian segala macam kan juga Anda harus buat ya mekanisme ujinya ya untuk setiap grup seperti itu. Gitu. Oke, silakan Anda join ke grup masing-masing, ke breakout ya. Bisa lihat kan breakoutnya masing-masing ya? Silakan gabung ke sana dulu biar saya bisa lihat.